Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, puji Tuhan atas kehidupan yang boleh kita alami dan kita rasakan di saat ini. Kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan dari Filipi pasal 3 ayat yang pertama B sampai ayat yang ke-16. Sebelum kita bersama mendengarkan firman Tuhan, marilah berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas segala kasih dan segala cinta-Mu yang boleh kami alami dan kami rasakan dalam hidup ini. Engkau baik dan sungguh baik. Engkau mengasihi kami, menopang kami menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana ada saat ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan mengizinkan kami dalam segala kelemahan kami untuk menikmati kebenaran firman-Mu yang akan menjadi kekuatan bagi kami dalam menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami sekalian. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan Filipi pasal 3 ayat 1b sampai ayat yang ke-16. Kebenaran yang sejati. Menuliskan hal-hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu, karena kitalah orang yang bersunat, yang beribadah oleh Roh Allah, dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi disunat pada hari yang ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus dan berada di dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengajarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Yesus Kristus. Saudara-saudara, aku sendiri telah menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi hal ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengerahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian, dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut
jalan yang telah kita tempuh. Demikian firman Tuhan bagi kita sekalian. Terpuji nama Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, puji Tuhan atas anugerah dan kasih sayang Tuhan bagi kita sekalian. Kita boleh menikmati kebenaran firman Tuhan hari ini, dan kita percaya kebenaran firman Tuhan akan menjadi kekuatan kita menjalani kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan bagi kita sekalian. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, tentu dalam kehidupan kita ada banyak hal yang kita tentu banggakan. Tentu kita bangga karena hal-hal yang lahiriah, kita bangga karena hal-hal yang jasmania yang kita miliki. Kita bangga tentu pada identitas kesukuan kita atau kebangsaan kita. Kita bangga pada anugerah kemampuan intelektual, bahkan kita bangga karena berbagai berkat-berkat jasmani yang boleh kita alami dan kita nikmati dalam kehidupan ini. Tentu saudara-saudara, tentu tidaklah salah pada kebanggaan yang demikian, karena itu juga adalah anugerah Tuhan bagi kita. Namun saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, tentu kita tidak hanya bangga pada hal-hal yang jasmania, tidak bangga hanya pada hal-hal yang kita lihat yang boleh dipandang mata kita. Tapi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan pada hari ini mengajarkan pada kita tentang kebanggaan rohani yang boleh kemudian kita miliki dalam hidup ini. Kebanggaan rohani itu adalah ketika kemudian kita semakin mengenal iman kita semakin kuat pada keyakinan kita di dalam Yesus Kristus. Dalam keyakinan kepada Yesus Kristus itulah kita bergerak untuk kemudian mencapai tujuan akhir dari perjalanan kehidupan kita. Paulus mengatakan, yaitu panggilan surgawi dari Allah di dalam Yesus Kristus. Perjalanan kehidupan kita, saudara-saudara, bukan hanya berhenti pada perjalanan duniawi kita. Perjalanan kehidupan kita adalah perjalanan yang kemudian mencapai tujuan akhir serupa dengan Kristus dan panggilan surgawi. Nah, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dalam segala hal yang boleh kita alami dan nikmati dalam hidup ini, tentu kita bangga pada hal-hal itu. Tapi jangan kebanggaan pada hal-hal yang jasmania menghentikan kita untuk memperoleh kebanggaan rohani, yaitu mengenal Kristus dan kita hidup di dalam Kristus, serupa dengan Kristus dalam perbuatan-perbuatan kebenaran. Dan karena itu, saudara-saudara, marilah menjalani kehidupan di dalam Kristus Yesus, sehingga kita kemudian menjadi serupa dengan Dia. Tuhan memberkati kita sekalian. Marilah berdoa. Segala puji dan syukur ya Tuhan kami persembahkan kepadamu atas segala kasih dan segala cinta Tuhan yang boleh kami alami dan kami rasakan dalam hidup ini. Engkau baik dan sungguh baik, Engkau mengasihi kami dan sungguh mengasihi kami. Kami percaya hidup ini milik-Mu dan Tuhan memberikan kehidupan bagi kami. Kami serahkan kehidupan kami hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Tuhan topang dan tolong kami dalam menjalani kehidupan kami hari ini. Aktivitas kehidupan kami dan kehidupan pribadi kami, baik dalam kehidupan rumah tangga kami. Pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kuatkan, mampukan kami untuk menjalaninya dan mengerjakannya. Kami berdoa kiranya Tuhan topang kami,
sehingga kami kuat ketika kami menghadapi berbagai pergumulan kehidupan. Yang sakit Tuhan pulihkan, yang lemah Tuhan kokohkan kehidupan. Terima kasih Bapa di surga, ini doa kami, ini permohonan kami, ini syukur kami Tuhan. Sendengkan telinga kasih-Mu Tuhan, jawab doa kami. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin.